Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 9. Sebelum belajar, jangan lupa membaca basmalah agar dipermudah pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus ya Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Adik-adik, tentu saja kita tiap hari memerlukan minum. Kita minum bisa menggunakan gelas ataupun cangkir yang berbentuk seperti berikut ini. Nah adik-adik, benda-benda di sekitar kita, pernahkah kalian melihat seperti ini, itu, atau pula yang itu? Nah, pada penyebutan di matematika, benda-benda tersebut itu memiliki nama masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari tentang tabung. Mari ikuti penjelasan kakak berikut ini. Nah, alangkah baiknya kakak jelasin dulu apa-apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini agar kalian bisa belajarnya lebih terpola. Pada bangun ruang sisi lengkung hari ini, submaterinya adalah tabung. Yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian tabung, jaring-jaring tabung, rumus umum tabung, dan yang terakhir, contoh soal tabung. Baiklah, mari kita lihat pada opsi yang pertama yaitu pengertian tabung. Adik-adik, tabung seperti yang di depan, dia memiliki tutup, juga dia memiliki alas dan juga selimut. Oke, di sini ada gambar yang berwarna merah ini adalah tutupnya. Ini dikatakan tutup, sebenarnya bisa bolak-balik. Tutupnya, ini lantainya, dan yang dikatakan selimut itu adalah yang di sampingnya atau yang pada gambar itu yang berwarna hijau. Kuning itu sebagai lantai. Nah, di sini tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung. Dia bangun ruang karena di dalamnya terdapat ruangan yang bisa kalian isi dengan apapun. Kemudian, kenapa dia dikatakan sisi lengkung, bukan sisi datar bangun ruangnya, karena permukaannya itu berbentuk melengkung. Oke, dia memiliki 3 bidang sisi utama yang kakak jelaskan tadi. Bidang alas yang berwarna kuning, bidang atas ataupun tutupnya berwarna merah, dan selimutnya yang berwarna hijau. Nah, unsur-unsur tabung itu terdiri dari jari-jari. Mengapa ada jari-jari? Karena tutup dan alasnya kan berbentuk lingkaran. Nih yang berwarna merah ini kan dia lingkaran dan kuningnya, sehingga dia pasti memiliki jari-jari. Setengahnya dari panjang diameter. Kemudian dia memiliki diameter dan tinggi tabung. Tinggi tabung diambil dari tinggi si selimutnya. Di sini ya. Oke, ini tinggi namanya di sini. Dari tengah bisa juga kita ambil turun ke bawah. Nah, ini dikatakan sebagai tinggi tabung. Oke. Ini tarik ke garis ke atas itu dikatakan tinggi tabung. Nah, yang di tengahnya pada lingkaran itu dikatakan pusat lingkaran. Oke, untuk pengertian tabung. Sekarang, mari kita lihat tentang jaring-jaring tabung. Maksudnya, apabila tabung tersebut dibuka, maka akan terlihat jaring-jaringnya. Nah, setelah dibuka, seperti ini. Ada tutup, ada alas, dan selimut. Permukaan si tabung tersebut ternyata berbentuk persegi panjang. Ya adik-adik, ada 3 unsur, tutup, alas, dan selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, belum kita ke rumus tabung, kita lihat dulu. Pada rumus tabung, di sini karena kita ada 3 unsur, maka kita lihat rumus tabung yang pertama. Ada rumus untuk menghitung
luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu berarti terdiri dari sisi yang kakak sentuh ini atau yang berbentuk persegi panjang kalau sudah dibuka, kemudian ada alasnya. Kalau dia tidak dikatakan tabungnya tertutup, maka tutupnya tidak, atau maksudnya bolong, berarti terdiri dari si selimut sama alasnya saja. Tapi bila luas selimut tabung tertutup, maka atas bawahnya ada, berarti ada dua lingkaran. Oke. Nah, sedangkan di sini yang dikatakan luas selimut tabung hanya khusus selimutnya saja, tidak terdiri dari alas dan atap atau tutupnya. Karena setelah dia dibuka selimut tersebut berbentuk persegi panjang, yang ini setelah dibuka berbentuknya persegi panjang kan, A. Nah, dan panjang dari persegi panjang itu adalah si keliling lingkaran itu. Nah, keliling lingkaran ini. Nah, keliling lingkaran setelah dibuka, walaupun dia berbentuk persegi panjang, tapi ternyata itu adalah si keliling lingkaran itu. Maka kalian pasti tentu tahu kan, rumus untuk keliling lingkaran itu adalah 2πr, sehingga panjang dari persegi panjang itu adalah 2πr. Nah, mencari luas selimut tabung itu sama dengan mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan panjang dikali dengan lebar, ya. Panjang dikali dengan lebar. Panjangnya adalah panjang si persegi panjang tadi itu adalah keliling lingkaran, sehingga keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2π dikali R. Ini 2π dikali R dulu, baru dikali dengan tinggi tabung. Kenapa jadi dikali dengan tinggi tabung? Karena si tinggi tabung itu adalah si lebar persegi panjang. Ini adalah tinggi tabung atau lebar persegi panjang, sehingga dikatakan kata lainnya adalah sebagai tinggi tabung. Maka rumus lengkapnya adalah 2 dikali π dikali R dikali tinggi tabung. Ini semuanya dikali kalau sudah tergabung. Oke ya, udah jelas? Kalau tadi rumus luas selimut tabung itu hanya permukaannya ini saja tanpa alas dan tutup, dan setelah dibuka atau dikoyak itu berbentuk persegi panjang. Nah, itu ada hubungannya dengan keliling. Karena ini kan kalau kita satukan kembali dia akan melingkar. Kalau ditarik dia akan berbentuk persegi panjang. Nah, rumus berikutnya bisa jadi kalian disuruh menghitung tentang luas seluruh sisi tabung. Nah, kalau andaikan ada pertanyaan luas seluruh sisi tabung, berarti tiga aspek tersebut lengkap. Luas si selimut tabung ditambah dengan si luas alas, kemudian ditambah lagi si luas tutup, berarti dia tertutup, bukan terbuka ini ya, maksudnya tertutup. Nah, seperti pada gambar di sini, luas selimut tabung tadi adalah persegi panjang ditambah dengan si alas. Oke, ini alasnya, ditambah dengan si tutupnya, ini selimutnya. Nah, ketiga itu kita gabungkan, terus kita pecah rumus-rumusnya. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran kan πr kuadrat. Nah, untuk alas, untuk tutupnya ditambah lagi πr kuadrat. Rumus luas selimut tabung tadi kan adalah keliling selimut, keliling lingkaran ditambah dengan tinggi tabung, berarti 2πr kali T. Kita sederhanakan, πr kuadratnya ada 2 buah, berarti di sini ada 2πr pangkat 2. Oke, ini mengerti ya, ini ada 2, makanya di sini ada 2 ditambah dengan 2πr kali tinggi tabung. Nah, kita sederhanakan lagi, kita keluarkan 2πr-nya yang sama, terus kita masukin dalam kurung R dikali T. Ini cara membacanya 2 dikali jari-jari, kemudian dikali lagi dengan jari-jari ditambah si tinggi tabung. Oke, ini adalah rumus untuk mencari luas seluruh sisi tabung. Sebenarnya, seandainya kalian tidak usah menghafal rumus tersebut, ingat bila yang ingin ditanyakan adalah luas seluruh sisi tabung,
maka kalian tinggal menambahkan ini tadi selimut tadi persegi panjang bentuknya. Asal kalian ingat rumusnya aja, 2πr kali T, kemudian ditambah dengan si luas alasnya, karena alasnya dan tutupnya bentuk lingkaran, maka 2 dikali PR kuadrat. Itu saja kuncinya ya. Oke. Nah, ini yang terakhir, biasanya sering kali keluar pada soal ulangan ataupun ujian, yaitu mengenai volume tabung. Kalau berbicara mengenai volume, berarti gelas tersebut pasti berisi, bisa itu berisi air, maka yang dihitungnya adalah isinya. Oke. Isi air atau volume tabung itu yang dihitung adalah si luas alasnya dikali dengan tinggi tabung. Seberapa tinggi tabung tersebut dikali dengan luas alasnya. Maksudnya dikali dengan luas alas atau tinggi tabung. Itu bolak-balik. Nah, itu untuk mencari rumus luas volume tabung. Nah, kenapa keluar PR kuadrat? Karena alasnya berbentuk lingkaran, rumus luas lingkaran kan PR kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Nah, seperti itu ya adik-adik. Ini tadi adalah rumus volume tabung, PR kuadrat dikali tinggi tabung. Tidak usah kalian hafal, hanya kalian ingatkan saja kalau volume tabung, luas alas dikali dengan tinggi tabung. Rasanya kurang greget kalau tidak ada contoh yang mewakili dari rumus-rumus yang kakak jelaskan tadi. Lihatlah contoh soal tabung yang pertama. Ini ada gambar tabung di mana di sini tinggi tabung adalah 10 cm, 14 cm ini adalah jari-jarinya, si jari-jari tabung. Nah, oke, karena dari tengah menuju ke samping maka dikatakan jari-jari ya. Kemudian yang ingin ditanyakan adalah panjang selimut tabung. Nah, selimut kan kalian sudah tahu adalah di bagian dinding si tabung tersebut. Nah, yang ingin ditanyakan adalah si panjangnya saja. Bukan luas selimut tabung pertanyaannya. Kalau luas selimut tabung berarti sama aja dengan luas persegi panjang. Kalau ini hanya mencari panjangnya. Ini kan kalau kita kupas berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjangnya itu kalau kita kembalikan lagi melengkung, dia adalah si kelilingnya. Berarti hanya tinggal mencari si keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran kalian tahu kan? Apa? 2pi dikali R. Oke, di sini panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas, seperti yang kakak jelaskan. Kenapa tidak perlu menggunakan dikali dengan lebarnya atau dikali dengan tinggi tabung? Karena bukan luas selimut yang ditanyakan, tapi hanya panjang selimut tabung. Oke ya, berarti kalau panjang nih nggak usah digunakan. Si 10 cm ini hanya sebagai pengecoh. Oke. 2, masukkan angkanya. Karena di sini 14 cm itu ya kelipatan 7, berarti kalian gunakan pi-nya 22/7. Oke. Dikali dengan 14 cm. Nah, di sini kan 14 kita bagi dengan 7, berarti di sini ada 2. Oke. 22 dikali dengan 2, 44 dikali lagi dengan 2 adalah 88 cm. Berarti panjang selimut tabungnya adalah 88 cm. Paham ya? Seandainya pertanyaannya itu bukan panjang, tapi adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung, karena luas itu panjang kali lebar selimutnya, atau panjang kali lebar si persegi panjang, maka kalian perlu mengalikan dia dengan lebar persegi panjang. Lebar persegi panjang itu apabila kembali ke tabung itu sama aja dengan tinggi tabung. Maka kalian tinggal mengalihkan si 88-nya tadi ini dikali dengan 10. Jadi kalau pertanyaannya adalah luas selimut, maka 88 cm dikali dengan 10 cm, maka hasilnya adalah 880 cm kuadrat. Nah, tapi ini kan pertanyaannya hanya panjang, berarti cukup 88 cm. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sebuah tabung memiliki panjang selimut 44 cm. Khayalin dulu panjang selimut. Oke,
Selimut itu memiliki panjang dan lebar karena bentuknya persegi panjang. Ini hanya panjangnya ketahui. Jika luas selimut tabung 440 cm kuadrat, berarti luas selimutnya udah diketahui 440. Panjang selimutnya 44 cm. Pertanyaannya adalah luas permukaan tabung. Kalau luas permukaan tabung berarti keseluruhan yang kalian tambahkan. Luas selimut kamu tambahkan nanti, ditambah lagi dengan luas alasnya, kemudian ada gaji luas tutupnya, itulah luas permukaan tabung. Oke, di sini kalian kan memerlukan mencari luas alas, karena luas alas itu adalah pi r pangkat 2, dan di sini tidak diketahui jari-jarinya atau r-nya, maka kalian perlu mencari jari-jarinya dengan cara menggunakan gunakan fungsi dari panjang selimutnya yang udah diketahui. Nah, panjang selimut itu sama aja dengan keliling lingkaran alas atau tutupnya. Sama aja ya, karena sama-sama lingkaran, maka gunakan. Panjang selimut kan 44 cm. Sama dengan keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r. Oke. Masukin semuanya 44, 2 dikali pi-nya 22/7 dikali dengan jari-jari. R itu jari-jari. Nah, kalian kalikan 2 dikali 22/7, 44/7 dikali dengan jari-jari. Ini tetap nih 44. Sehingga nanti R-nya atau jari-jarinya akan keluar. Nah, kenapa jadi di sini 7? Jadi kan dia jadi kalau di ruasnya diganti itu menjadi kita bisa membaginya 44-nya, sehingga hasilnya jari-jarinya adalah 7 cm. Kalau sudah ketemu 7 cm, untuk mencari luas yang lingkaran tadi, pi r kuadratnya kan gampang, 7 cm-nya ini harus ada dua buah, untuk si tutup juga untuk si alasnya. Oke. Jadi lebih gampang, mari kita lihat. Maka luas permukaan tabung dapat kita hitung dengan, nah yang ini tadi adalah luas selimut tabung kan. Untuk luas permukaan tabung itu kan luas selimut tabung, harus tahu karena sudah ada di situ luas selimut tabungnya di sini adalah 440, maka kalian sebenarnya tinggal menambahkan aja ini nggak usah kalian munculkan juga nggak apa-apa, cuman kakak ingin memperlihatkan kembali saja, artinya tidak perlu perhitungan lagi karena sudah ada nih ya. Kita taruh 440 ditambah dengan si 2 buah luas lingkaran tadi, ini untuk tutup, ini untuk alas, yang anggap ini alas, ini untuk tutup. Nah, ini kan kita tambahkan tuh menjadi 2 pi r kuadrat, makanya di sini adalah 2 pi r kuadrat, itu loh ya maksudnya ya, 2 dari luas lingkaran. Masukin langsung 22/7 dikali dengan 2, R-nya tadi udah ketemu kan di 7 cm ini, 7 cm kita masukkan 7 pangkat 2. Nah, cara perhitungannya kalian hitung aja 7, ini bisa aja ini kita bagikan di bawah habis sehingga bersisa 7 saja. 3 kali 2 kali 2 44 dikali dengan 7. Oke, 44 kali 7 308. Tambahkan 7 sehingga menjadi 748 cm pangkat 2. Itulah rumus atau luas permukaan tabung yang kita dapatkan, 748 cm pangkat 2. Yang terakhir, kakak akan berikan contoh soal menghitung volume tabung. Volume itu menghitung isi dalamnya. Isi dalamnya, kalian perlu menghitung luas dari alasnya. Alasnya bentuk lingkaran, ingat, berarti luas lingkaran. Tinggal kamu kalikan dengan tinggi si tabung tersebut. Oke, kita lihat di sini soalnya. Sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 15 cm, 15 cm dikali dengan 35 cm. Maka hitunglah volume tabung. 15 cm itu untuk jari-jari, tinggi tabungnya adalah 35 cm. Nah, kita tulis dia dulu jari-jari atau R sama dengan 15 cm.
tingginya 35 cm. Yang pertanyaannya, hitunglah volumenya. Baik, mari kita lihat rumus volume tabung luas alas dikali dengan tinggi tabung. Luas alasnya adalah luas lingkaran. Rumus dari luas lingkaran adalah PR pangkat 2 dikali dengan tinggi tabung. Oke, semuanya dikalikan. Kita lihat di sini jari-jarinya 15 cm. Nah, baik, 22/7 masukkan nilai pi-nya dikali dengan 15 cm. Karena dia berpangkat 2 maka dikali lagi dengan 15. Ini kan sebagai jari-jari, ini sebagai jari-jari dikali dengan tinggi tabung 35 cm. Sehingga setelah kalian kalikan, ini kamu bisa coret nih 7-nya 35 nih dibagi dengan 7. Itu kan hasilnya di sini adalah 5 ya. Oke. Ya udah, kalian kalikan tuh 15 kali 15, terus kali lagi dengan 5, kali lagi dengan 22. Menghasilkan 24.750 cm3. Nah, ini bukan persegi ya, tapi adalah kubik. Mengapa jadi kubik? Karena volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3 ya. Paham ya? Nah, semoga dari penjelasan kakak tadi kalian sedikit-sedikit sudah mulai memahaminya. Adik-adik, mari kita simpulkan pembelajaran kita mengenai baut ruang selengkung. Materinya hari ini adalah tabung. Ingat, tabung itu hanya ada 3 aspek: alas berbentuk lingkaran, tutup berbentuk lingkaran, dan selimutnya berbentuk persegi panjang jika kalian buka. Oke, kalau berhubungan dengan luas selimut si tabung, luas selimutnya maka hubungannya dengan persegi panjang. Kalau dibuka dia hubungannya dengan keliling lingkaran. Oke, kalau seandainya mencari volume tabung, berarti ada hubungannya dengan isi di dalamnya. Agar bisa mengukur isi dalamnya itu, kalian kan perlu mengetahui berapa luas alas si tabung. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka PR kuadrat dikali dengan tinggi tabungnya dong. Kalau nggak ada tinggi tabungnya, masa cuma alasnya aja, berarti tidak ada si tinggi ini. Berarti PR kuadrat dikali dengan tinggi. Jadi rumusnya nggak perlu dihafal ya, asal dipahami. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Teruslah kalian belajar di rumah, karena dengan belajar, kunci kesuksesan untuk kalian terbuka lebar. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.